Bagaimana kemudian saudara persiapan rumah sakit darurat COVID-19 di Gedung Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta? Tampaknya ini terus dilakukan sampai hari Minggu kemarin. Alat-alat penunjang kesehatan juga terus berdatangan. Nah, persiapan rumah sakit darurat COVID-19 di Gedung Wisma Atlet ini adalah untuk kemudian diinstal di berbagai ruangan. Alat kesehatan seperti tempat tidur pasien lengkap beserta tabung oksigennya yang dipakai nanti jika harus membantu pernafasan. Dan mengenai persiapan ini, kami akan menuju langsung ke jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang sudah berada di Kemayoran, di Wisma Atlet. Tifal, selamat pagi. Tifal, bagaimana persiapannya? Apakah semua fasilitas dan alat-alat kesehatan sudah diinstal? Rumah sakit darurat ini sudah sepenuhnya siap dan akan diresmikan oleh Presiden pada pagi hari ini, Tifal? Iya, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemarin saat kami wawancarai pada Minggu malam menyatakan bahwa Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Kompleks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat sudah 100% rampung persiapannya. Untuk alat-alat kesehatan dipastikan sudah terinstal di seluruh ruangan, terutama khususnya untuk dua tower yang menangani langsung sejumlah pasien, yakni di Tower 6 dan juga Tower 7. Tinggal kita tunggu per hari ini operasional akan dimulai dan bakal diresmikan pengoperasian dari RSD penanganan COVID-19 ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 pagi nanti waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai gambaran awal saja, Bayu, bahwa kompleks RSD atau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 ini digunakan 4 dari 7 tower yang berada di Kompleks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ini. Untuk Tower 1 perlu dipahami juga bahwa menjadi posko untuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 bersama dengan tim relawan yang juga ikut membantu penanganan medis bagi sejumlah pasien yang akan dirawat di rumah sakit ini. Kemudian di Tower 3 nantinya akan menjadi markas bagi tim medis, dan di Tower 6 dan 7 akan fokus untuk penanganan terhadap sejumlah pasien, baik pasien yang sudah dinyatakan terjangkit ataupun juga mereka yang masih dalam status pasien dalam pengawasan atau PDP. Dari pihak pemerintah sendiri sudah menyediakan 2.500 ranjang perawatan untuk penanganan pasien nantinya, sehingga untuk para pasien yang bakal dirawat di rumah sakit darurat ini hanya mereka yang memiliki gejala ringan dan telah mendapatkan rujukan di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk lebih dulu oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 ini, Bayu. Ya, Tifal, sejauh apapun Wisma Atlet ini diperuntukkan untuk menjadi rumah sakit, dia dirancang sebetulnya bukan untuk rumah sakit begitu. Bayangkan kepada kami apa persiapan yang sudah dilakukan? Apakah memang kemudian sudah disiapkan semacam ruang isolasi tersendiri, ada instalasi gawat darurat ICU-nya begitu, kemudian ada ruang pemulihan bagi pasien COVID-19, dan kemudian ruangan-ruangan lain untuk para tenaga medis beristirahat karena kita tahu mereka nanti akan menangani langsung hampir 24 jam. Apakah itu semua sudah dipersiapkan sedemikian rupa? Sekali lagi ini Wisma Atlet, bukan rumah sakit peruntukannya, Tifa. Ya, betul bahwa peruntukan Wisma Atlet ini sebetulnya digunakan saat pelaksanaan Asian Games 2018 lalu, dan untuk menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID-19 beberapa kali dilakukan renovasi di sejumlah ruangan, terutama untuk tower-tower yang difungsikan sebagai kawasan penanganan pasien terdampak virus corona. Nah, keterangan yang kami terima kemarin malam dari Komandan Satuan Tugas Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Brigjen Agus Hermawanto, sudah disiapkan di sini ruang IGD, ruang isolasi, ruang relaksasi bagi pasien, maupun juga dari tim medis yang ikut menangani para pasien terdampak corona. Lalu juga ruang isolasi telah disiapkan, APD pun telah disiapkan, dan tinggal menunggu APD tambahan bagi tim medis yang akan melakukan penanganan langsung terhadap para pasien. Gambarannya ada 50 bed yang disiapkan di ruang instalasi gawat darurat persisnya di Tower 7 ini. Kemudian ada 20 bed atau ranjang perawatan khusus di ruang ICU dengan tekanan negatif. Ada 80 bed HCU dengan tekanan negatif pula, dan 1.700 ranjang perawatan bagi pasien yang akan dirawat ataupun mendapatkan penanganan medis lebih lanjut nantinya di ruang isolasi. Disampaikan juga oleh pemerintah bahwa untuk ruang relaksasi tadi sudah Anda sampaikan, Bayu, bahwa sudah disiapkan satu lantai khusus di Tower 7 ini persisnya berada pada lantai 3. Ini digunakan tidak hanya untuk bagi para tim medis, tapi juga para pasien yang nantinya mendapatkan penanganan kawasan ini, dan mereka yang merasa bosan jenuh dengan perawatan di sana, mereka bisa memanfaatkan ruang relaksasi yang berada di lantai 3 Tower 7 ini. Untuk
informasi lainnya juga bahwa dari tim medis sendiri sudah disiagakan sepenuhnya oleh sejumlah pihak dari Kementerian Kesehatan, diperbantukan juga oleh tim BUMN, TNI Polri bersama dengan tim relawan juga. Nah, APD tadi sempat saya singgung bahwa sudah disiapkan untuk tahap awal ini 10.000 paket APD, alat pelindung diri untuk tim medis, dan kabarnya pada hari ini akan ada tambahan 45.000 paket alat pelindung diri yang juga diperuntukkan bagi tim medis yang akan langsung menangani para pasien terdampak corona ini, Bayu. Ya, sekali lagi sebagai akhir dari apa yang kami ingin sampaikan atau tanyakan juga kepada Anda, karena Anda berada di sana dan selama ini terus mengawasi persiapan dari Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Tenaga medis yang kita tahu sudah banyak yang kekurangan begitu, bahkan rumah sakit yang ada sekarang kekurangan juga tenaga medis, tapi untuk rumah sakit darurat COVID-19 di Kemayoran ini, tenaga medisnya dipastikan sudah siap. Begitu ya, Tifal? Saya kurang mendengar suara Anda dengan jelas, tapi saya sempat mendengar ada Anda katakan berkenaan dengan tim medis. Nah, tim medis ini kalau yang kami dapatkan informasinya bahwa ada dipersiapkan nanti setiap lantai untuk kawasan-kawasan yang akan menjadi wilayah perawatan terhadap para pasien, setiap lantainya akan dikawal oleh 3 orang perawat. Nah, total dari keterangan yang kami terima oleh pihak pengelola rumah sakit darurat ini, nantinya akan ada total 1.200 tim medis dari dokter, perawat, dan juga dari tim relawan yang ikut membantu. Ini masih akan dilihat bagaimana skema untuk penanganan pasien di IGD ataupun juga yang nantinya akan dirawat di ruang isolasi. Ini akan diatur lagi oleh pengelola rumah sakit, termasuk dari tim medis yang akan melakukan penanganan langsung terhadap para pasien. Tapi yang jelas bahwa untuk jumlah tim medis ini akan terus dikawal bagaimana pergerakan mereka ataupun juga kesehatan mereka, mengingat jumlah dari pasien terdampak corona, khusus untuk kalau kita bicara ke kawasan Jakarta ini semakin hari semakin bertambah, sehingga masalah perlindungan diri terhadap para tenaga medis ini menjadi perhatian. Tapi yang juga tak kalah penting adalah bagaimana penanganan terhadap para pasien terdampak virus corona. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwa rumah sakit ini hanya diperuntukkan bagi para pasien yang memiliki gejala ringan dan telah mendapatkan rujukan dari rumah sakit yang telah ditunjuk lebih dulu untuk menangani COVID-19 ini. Nah, yang benar-benar ditegaskan kemarin setelah melakukan pemantauan bersama dengan sejumlah menteri, kepala gugus tugas penanganan COVID-19 yang sekaligus menjadi kepala BNPB, Doni Monardo, menegaskan kepada semua pihak untuk benar-benar menjaga social distancing dan patuh untuk hal itu. Ini semata-mata bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, tapi ini untuk mencegah mata rantai penyebaran virus corona ini semakin meluas, dan ini harus dicamkan betul-betul oleh masyarakat. Bayu, demikian. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda dari Wisma Atlet Kemayoran yang hari ini akan diresmikan menjadi rumah sakit darurat virus COVID-19.